di mimbar atau tempat tinggi, masuk dia ucapkan salam, setelah naik dia ucapkan salam lagi, duduk sampai selesai azan, dan memegang tongkat kalau zaman sekarang. Megangnya pakai tangan kiri, tangan kanannya memegang mimbar. Dan tubuh menghadap pada jamaah, jangan miring-miring. Wal jum'atu, Jumat itu rakaatan, 2 rakaat. Yaqra'u fil ula al-jum'ah, dia baca pada rakaat pertama surat al-jum'ah, wa fi tsaniyati al-munafiqun, pada rakaat yang kedua baca al-munafiqun, atau kalau tidak sabbihisma rabbika dan al-ghasyiyah. Sunahnya begitu. Dah, ini selesai ya. Sekarang masalah lain. Waman adraka, dan barang siapa mendapatkan ma'al imami beserta imam ruku' tsaniyati, ruku' yang keduanya imam, dia masbuk. Imam lagi ruku' yang kedua. Wa tuma'anna, dan bisa tumakninah, faqad adrakal jum'ata, maka betul-betul telah mendapati salat Jumat. Dapat dia. Begitu imam salam tinggal nambah 1 rakaat. Wa in adrakahu ba'dahu, kalau dia dapati imam ba'dahu setelah ruku', fatathul jum'ah, maka luputlah salat Jumat. Fayanwil jum'ah khalfahu, maka dia niat salat Jumat khalfahu, di belakang imam. Fa idza sallama, dan tatkala salam sapa imam, atamma menyempurnakan makmum az-zuhra, salat zuhur. Ya, yang ini Abu ya pernah sampaikan, ini jadi tebak-tebakan fikih. Shalla wala nawa, nawa wala shalla. Niatnya sholat Jumat, prakteknya 4 rakaat sholat zuhur. Mengerjakan sholat zuhur, tapi nggak niat sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Niatnya sholat Jumat. Berhubung nggak dapat 1 rakaat bersama imam, ya udah. Begitu imam salam, dia sholat 4 rakaat. Wa yudabu, dan disunahkan di muridiha, bagi orang yang menginginkan sholat, menghendaki sholat Jumat, ayyaktasila, untuk mandi inda dhahabi, tatkala berangkat sholat Jumat. Wa yajuzu, dan boleh minal fajri, setelah fajar. Nah ini kadang orang nggak mengerti juga atau nggak paham juga. Malam Jumat sambil tahajud niat sholat, niat mandi Jumat, ya belum jadi itu. Ya, dengerin. Jadi bedanya mandi untuk sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, dan mandi untuk sholat Jumat, start waktunya tuh beda. Kalau mandi Id setelah lewat tengah malam itu bisa. Bangun tahajud ini 2:30 misalnya, kagok, mendingan mandi sekalian untuk sholat Id nanti. Udah, nanti kalau usah mandi nggak apa-apa, udah itu. Tapi kalau mandinya jam segitu untuk sholat Jumat, itu belum jadi mandi Jumat. Sebab mandi Jumat itu dihitungnya masuk waktu untuk mandi Jumat setelah adzan subuh, setelah fajar. Nah, terus bagusnya kapan? Itu kan waktu masuk waktu yang dihitung mandi Jumat kan setelah adzan. Bagusnya kapan? Bagusnya ya ini tadi, inda dhahab tadi, tatkala akan berangkat. Jadi kalau dia tahu berangkatnya jam 11 misalnya, ya jangan mandinya jam 6 lah. Nanti udah kucel, udah bau keringat, udah bau macem-macem. Berangkat gak ada bekas mandinya. Mandi Jumat itu dulu kan wajib. Zaman awal Islam, mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena awal-awal Islam itu para sahabat punya baju itu tebal-tebal, ya, bahannya bulu hewan. Udah begitu, cuaca di Arab itu panasnya minta ampun.
Sehingga siang hari Rasulullah SAW masuk masjid, itu keringat sahabat mengalir, bercampur dengan baju yang bahannya bulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu baunya menyebar ke seluruh penjuru masjid. Sampai Rasulullah SAW pun tegur para sahabat, diwajibkanlah untuk mandi Jumat. Nah itu oleh Imam Malik dipegang. Makanya dalam mazhab Maliki, mandi Jumat itu bukan sunat, wajib dia. Nah kemudian setelah Allah berikan kemudahan rezeki, kemudahan pakaian, sehingga baju-baju nggak terlalu tebal, keringat nggak seperti sebelumnya, maka kemudian sunnah. Kok tahu ya? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau datang ditanya, kok terlambat gimana ya? Nggak sempat mandi Jumat, langsung datang. Nah, menunjukkan bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib lagi, tapi sunat. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau zaman dulu, ya, zaman dulu orang masih pada semangat ibadah luar biasa, yaitu hadis bahwa barang siapa berangkat duluan seperti kurban apa? Unta. Nomor 2 seperti kurban sapi. Itu oleh ulama itu dipegang beneran. Sehingga sebelum tahun 500 Hijriah itu ya, tahun ratusan, beberapa ratus Hijriah, itu habis sholat subuh, udara masih dingin, langit masih gelap, itu udah pada berangkat sholat Jumat, pada bawa obor itu. Kenapa begitu? Dan ini yang penting, ada riwayat bahwa nanti di akhirat ahli surga itu kedekatannya dia dengan Allah adalah sejauh mana dia bersegera sholat Jumat, berangkat sholat Jumat. Makin bersegera, maka dia makin dekat dengan Allah di surga nanti. Makin ngaret, ya udah tafsirkan sendiri. Apalagi setelah adzan baru berangkat, ya udah wallahu a'lam. Sebelah mana lantai pojoknya begitu. Apalagi khutbah baru lari, wallahu a'lam lagi, udah itu. Jadi kenapa kok bisa begitu? Ya karena ibadah masih dianggap beban. Dianggap beban. Aduh gimana sebenarnya malas kalau nggak ibadah, tapi disiksa gimana? Ya udah deh terpaksa ibadah, kan gitu. Tapi kalau udah kenikmatan, minimal keperluan dia untuk menunaikan ya rasa malu dia pada Allah Ta'ala, nggak akan begitu. Kan Allah udah ngasih segalanya, masa sih dipanggil seminggu sekali aja lelet? Kan gitu mikirnya. 24 jam Allah kasih nikmat, dari napasnya, dari mata, dari hidung, dari telinga, semuanya dari Allah dipanggil kumpul seminggu sekali, itu pun lambat. Kan nggak punya rasa malu ini namanya. Fa'in ajaza, apabila tidak mampu untuk mandi, tayammama maka tayammum, sebagai ganti dari mandi. Wa ayatanadzafa, dan adalah bebersih, bisiwakin dengan siwak, wa akhdhi dhufrin wa sya'rin, memotong kuku dan rambut, terutama kuku ini. Kalau dalam at-taqrirat sadidah, dengerin ya, diriwayatkan bahwa barang siapa memotong kukunya bersilang, Allah Ta'ala tidak akan berikan belek pada matanya, akan jaga matanya dari belekan. Bersilang itu gimana? Dari sini lompat ke sini, nah, dari jari kelingking lompat ke jari tengah, lompat ke ibu jari, lompat ke jari manis, lompat ke jari telunjuk, begitu.
Ada pun yang terkenal bahwa mulainya dari sini terus dari sini, itu kata Imam Nawawi hadisnya palsu. Imam Nawawi yang bilang ini hadisnya palsu. Nah, dari sini, 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 sini. Yang kiri dari ibu jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Itu yang diambil dari riwayat hadis yang dinukil dan dijelaskan dalam Takhrir Sadidah begitu. Kaki gimana? Kaki mah urut aja dari kanan ke kiri. Kenapa enggak dari kiri ke kanan? Karena ini termasuk berhias. Menghiasi ini supaya jadi lebih bersih. Sehingga dari kanan ke kiri. Wa sya'rin dan potong rambut. Wa qat'ir rahitan karihatin dan menghilangkan bau yang tidak sedap, yang busuk. Ya tadi itu, mandi yang bersih, yang wangi. Wa yatatayyaba dan memakai wangi-wangian. Jadi bagaimana hari Jumat itu kita istimewakan. Bukan asal datang. Pakai baju ala kadarnya, compang camping. Allahu Akbar. Kok seperti enggak menghargai begitu. Berarti hari istimewa. Bagaimana orang mandi di rumahnya lalu berangkat, satu langkahnya aja pahala 1 tahun ibadah. Kalau sholat biasa kan 1 hasanah, digugurkan 1 dosa. Tapi untuk sholat Jumat ibadah sanatin, ibadah 1 tahun per langkahnya itu. Allah ngasih kayak gitu. Malaikat nungguin di pintu masjid, menuliskan orang-orang yang datang duluan, nomor berapa tulis semuanya. Begitu khotib naik mimbar, tutup itu tulisannya. Malaikat ikut mendengarkan khutbah. Dan yang datang setelah itu, ya sah, sholat Jumatnya tetap sah, tapi gak masuk daftar istimewa orang yang hadir Jumat awal ini tadi. Gak masuk dalam catatan khusus, gak masuk jamaah VIP. Tapi jamaahnya menggugurkan kewajiban doa. Makanya para ulama, para sholihin, untuk sholat Jumat itu mereka betul-betul mengawalkan. Sengaja. Abinya masih ketemu tuh orang tua jam 10 saja berangkat ke masjid ngaji di sana, masih ketemu jam 10, setengah 10 itu udah berangkat ke masjid karena sholat Jumat. Wa tatayyaba dan memakai wangi-wangian. Maka wangi-wangian. Ya, kalaupun nggak ada wangi-wangian apa kayak yang wangi, entah itu sampo digosok-gosok, pakai yang bajunya apa-apa, jangan sampai nggak wangi aja. Gimana kita istimewakan hari Jumat ini? Betul-betul beda dengan hari-hari biasa, beda dengan sholat-sholat biasa. Tidak, ini bukan sekali. Makanya seandainya aturan atau aran fikih ini berjalan baik, indah. Gimana? Ya kemarin itu yang kita bahas. Jadi sholat Jumat itu kalau masih cukup, nggak usah buat sholat Jumat berikutnya. Itu aja diperluas. Nah, itu ada beberapa daerah di Timur Tengah sana, mereka betul-betul pegang itu. Sehingga satu kawasan luas sekali masjid untuk Jumatan hanya 1. Oh, Masya Allah. Jadi setiap Jumat itu seperti lebaran rasanya. Kumpulan sangat banyak, ketemu orang dari berbagai tempat. Wah, Masya Allah. Bukan hanya ketemu dengan tetangga itu lagi, enggak. Itu begitu. Dasarnya tempat kita ini kan longgar masalahnya. Enggak minta izin, enggak minta persetujuan, enggak apa. Jumatan aja pokoknya. Allah Akbar. Wa yalbasa dan dia mengenakan ahsana thiyabihi, pakaian yang paling bagus.
Wa afdaluha, dan paling utama, al-bidu, itu yang warna putih. Wal imamu, dan imam, yazidu alaihim, melebihi mereka semua, fi zinati, dalam berhias. Ya Allah, itulah saya bilang tadi. Mungkin karena kitabnya gak dipelajari, entah karena apa. Di tempat Abuya kecil dulu di Bojonegoro itu, Abuya ingat setiap Ramadan itu khotibnya tuh istimewa pokoknya. Undang dari luar, penceramah terkenal begitu. Jadi setelah khutbah, setelah sholat Jumat, nanti ada ceramahnya, tambahan ceramah. Itu pernah, ya Allah, betul-betul gak tahu dia itu kepedean atau emang gak ngaji. Umumnya di Indonesia, itu kan orang sholat itu nampak dia mau ibadah itu pakai sarung. Ya, pakai sarung, apalagi pakai baju koko begitu, minimal begitu. Tambah lagi pakai sorban, pakai apa begitu. Nah ini, ya Allah, betul-betul pakai celana kantoran begitu, celana pantolan begitu, pakai kemeja lengan panjang, garis-garis coklat agak belel begitu, pakai kopiah pun yang agak coklat-coklat itu, bukan hitam lagi, agak coklat. Ini, ya Allah, entah maksudnya menunjukkan PD-nya, bahwa yang penting ilmunya hebat, baju mah terserah gimana. Tapi orang udah gak simpati duluan, udah begitu ya, ngasih ceramah gak menarik lagi. Allah, padahal ini mestinya, ya, lihat ini. Wal imamu yazidu alaihim fi zina. Memang mesti beda lagi. Entah pakai jas, entah pakai sorban, entah pakai apa namanya, rida di sini atau pakai apa, kelihatan beda lah begitu. Lebih dari yang lain. Yazidu alaihim fi zina. Untuk apa? Menghormati hari Jumat. Malaikat tidak diturunkan secara khusus. Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Tiap hari Jumat pagi, ya, tiap hari Jumat pagi itu seluruh makhluk hidup itu tuh khawatir kiamat. Istilahnya kalau Jumat pagi itu pada deg-degan. Jangan-jangan kiamat ini, jangan-jangan kiamat ini. Nggak nyantai mereka. Yang nyantai cuma jin dan manusia aja, nyantai. Jumat berangkat nggak nyantai. Mereka udah khawatir, jangan-jangan ini Jumat terakhir kiamat ini. So nanti emang hancur leburnya dunia itu pas hari Jumat. Hari Jumat itu gak istimewa gimana? Ya, nenek moyang kita Nabi Adam menciptakan hari Jumat, turun ke bumi hari Jumat. Orang lahir aja diperingati ulang tahun ini. Manusia pertama ini hari Jumat, hari Jumat, hari Jumat. Maka istimewa ya, kita mengistimewakan. Jangan sampai Allah Ta'ala mengistimewakan, kita menganggapnya biasa-biasa saja. Loh, emang kita siapa kok merasa lebih hebat itu? Jumat gitu-gitu aja. Allah mengistimewakan kok kita bilang gitu-gitu aja, gimana sih? Ya mesti memang beda gitu. Di santri berangkat sholat Jumat mesti ada kelebih bedanya. Entah taruh sorban di sini, entah pakai sorban imamah lebih bagus lagi. Begitu. Jangan Jumat biasa-biasa aja, pakai baju itu aja, apalagi udah seminggu gak dicuci lagi. Udah itu sarungnya bolong-bolong, Allahu Akbar. Parfum gak punya. Habis itu keramas gak pakai sampo, akhirnya keringatnya menyebar baunya. Kasihan orang pinggirnya bersin-bersin nanti. Ya, perhatikan makanya ini. Istimewakan hari Jumat ini. Wa yukrahu dimakruhkan lil mar'ati, bagi wanita idza hadarat tatkala dia ikut sholat Jumat. Nah, ini di kampung-kampung terutama yang di situ ada ulama thariqat biasanya thariqat itu biasanya wanita-wanita pada ikut sholat Jumat.
Nah, kalau mereka hadir maka dimakruhkan apa? At-tibu. Makruhkan pakai wangi-wangian. Saya alhamdulillah nggak pakai parfum, Ustaz. Nggak pakai parfum. Cuma tadi sebelum berangkat disemprotin pakai key spray. Sama aja itu. Emang itu nggak wangi. Seperti biar makan biar wangi, sama aja. Oh, itu kan bukan parfum. Nah, ini wangi, ini apa namanya? Ini kan parfum juga. Fakhirus thiyab. Dan pakai baju-baju mewah. Perempuan jangan malah berdandan, bersolek, pakai baju. Wah, serba ngejreng itu jangan. Kasihan nanti bapak yang sholat Jumat malah terbayang-bayang, hilang khusyuknya. Wa yubakkira, nah ini, dan bersegera. Berangkat awal-awal, pagi-pagi. Wa afdaluhu minal fajri, ini. Dan paling utama adalah sejak dari fajar. Wa yamshiya, dan berjalan bisakinatin, dengan tenang, wa waqarin, dan wibawa. Dia berjalan dengan tenang. Nah, kalau mandinya aja udah adzan, gimana mau tenang? Wa waqarin, dan dengan wibawa. Wa yarkaba, dan tidak naik kendaraan illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Ini Masya Allah, Abia ingat waktu di pondok di Langitan itu. Ya, betul-betul dipraktekkan. Waktu itu saja almarhum Kiai Ahmad Marzuki Zahid rahmatullah alaih, itu umur beliau udah mungkin 80 apa mendekati 80. Dan Jumatannya itu kan lumayan. Mungkin jaraknya seperti dari sini ke Al-Hidayah, Kabupaten Cimahi situ. Kurang lebihnya segitu, jalan kaki. Panas yang minta ampun kan di sana. Jalan kaki, tenang. So pakai sorban. Wa yadlu, dan mendekat minal imami, dengan imam, mendekat pada imam. Wa yastaghila, dan menyibukkan diri bidzikri, dengan zikir wa tilawati, dan tilawat yusuf salat, dan salat. Salat apa ya? Salat duha, salat mutlak, dan lain-lain. Wala yatakhatta riqaban nas, dan jangan melangkahi pundak-pundak orang. Memang betul di depan ada kosong, tapi jangan lompat begitu, gak sopan. Minta jalan, dibelah. Kalau mereka gak ngasih, ya mereka yang salah. Mereka tahu kosong gak diisi, kita mau ngisi dipersulit. Tapi jangan juga kita langsung lompat begitu. Nah, untuk ini alhamdulillah di Indonesia itu rata-rata lebih menjaga itu, sopan. Nah, ini di Timur Tengah itu udah biasa itu. Kita duduk begini, lompat aja betul-betul kaki itu, wah lompat gak ada kena kepala lagi. Itu mendingan kalau hanya kakinya kena. Kalau kadang bawa sadang lewat ke atas kepala sadang. Allah. Nah, dalam ini kita syukur ini Allah Ta'ala kasih kesopanan umat Islam di Indonesia ini lebih daripada umumnya bangsa lain. Fa idza wajada furjatan, apa dia dapati celah, ada yang kosong di depan itu. La yusli ilaiha, dia tidak sampai kepada illa bitakhatti, kecuali dengan melangkahi, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Nah, ini tadi dia minta jalan gak dikasih, tetap dia rapetin gini malahan itu kosong, ya udah terpaksa lompat. Maksudnya bukan lompat beneran begitu, melangkahi maksudnya. Nah, terpaksa dilangkahi. Lam yukroh, gak dimakruhkan begini. Lalu kalau dia protes gak sopan, itu kosong Pak. Saya kan minta jalan gak dikasih. Wa yahrumu, dan haram. Nah, sebenarnya kalau yang ini nih, ini bukan khusus untuk Jumatan. Ini kaidah umum. Wa yahrumu, dan haram ayyuqima rajulan,
menyuruh berdiri satu orang, jadi sadian dia duduk makanahu pada tempatnya. Tolong Pak mikir, ini tempat saya, nggak bisa begitu. Ya udah datang duluan, duduk di situ udah itu haknya. Oh saya udah istiqomah di sini 10 tahun, ini dekat jam ini tempat saya ini. Dia datang belakangan, lalu mengkudeta begitu. Ini suruh pergi dia tuh, haram hukumnya ini. Haram hukumnya. Orang suruh pergi dari tempatnya, dia tempatin. Fa in qawma bi ikhtiyarihi, kalau dia berdiri dengan pilihannya sendiri, jaza boleh. Dah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyuthira ghairahu bisafil awwali, untuk mengutamakan orang lain bisafil awwali dengan saf pertama. Au bil qurbi, atau dengan kedekatan minal imam dari imam, wa bikulli qurbatin, dan dengan setiap pendekatan pada Allah. Nah, itsar, ikram untuk ibadah itu hukumnya makruh. Ya. Shaf pertama itu Rasulullah memberitahukan, andaikan orang tahu fadilnya shaf pertama, orang akan bertengkar. Seandainya nggak ada jalan lain kecuali harus pakai undian, nggak apa-apa. Saya untung-untungan dapat enggak apa. Tapi saya pengen shaf pertama pokoknya. Sampai kayak gitu. Fadilah shaf pertama. Nah, amal dengan fadilah setinggi ini makruh diikram pada orang. Tambah enggak Pak Ustaz? Enggak begitu. Kita kita syukuri kita di shaf pertama, gitu aja. Makruh mengikramkan shaf pertama pada orang lain. Atau bukan shaf pertama tapi shaf depan. Tapi shaf depan, terus gimana pengen ikram? Ya kita jangan pergi, tapi kita geser, tafassahu. Ada apa dikit ini Pak Ustaz? Jadi kita nggak kehilangan shaf depan, kita nggak kehilangan shaf pertama, tapi usaha yang kita hormati tetap dapat. Begitu caranya. Jangan kita mundur. Nah itu yang makruh itu. Para sahabat kalau urusannya dengan pahala, urusannya dengan surga, itu nggak ada. Ikram-ikraman itu nggak ada, berebut gitu. Hatta dengan keluarganya sendiri. Seperti waktu perang Uhud itu, sahabat Jabir pengen berangkat, Abdullah pengen berangkat. Kata Jabir, saya mau berangkat. Kamu tuh anak saya, nurut ke saya. Ya, saya sebenarnya nggak nurut. Pasti nurut. Tapi ini urusannya berebut surga ini. Kalau berebut surga, ya maaf, saya juga pengen duluan. Seperti kayak gitu. Nah ini adik-adikmu gimana? Ya, adik-adik kan anak ayah. Ayah yang wajib menjaga. Kamu nggak nurut saya gimana? Ini masalahnya ngejar surga ini. Akhirnya datang pada Rasulullah SAW diundi. Memang Abdullah ayahnya yang keluar. Jadi maknanya bahwa untuk surga, ya, untuk surga, untuk ibadah, untuk pahala, itu memang dianjurkan berebut. Bukan untuk kedudukan ya. Oh saya yang layak jadi imam, itu kedudukan kalau itu. Itu kedudukan. Wa yajuzu an yab'atha man ya'khudhu lahu mawdi'an yabsutu syai'an fihi. Boleh saja dia nyuruh orang man ya'khudhu, orang yang mengambil lahu baginya mawdi'an tempat. Wa yabsutu syai'an fihi, dan membentangkan suatu dalamnya. Dia terlambat, minta dibokingkan tempat. Dibawain sajadah. Pasang di situ. Boleh. Tapi dia belum datang. Yang datang baru sajadahnya doang. Gimana ini? Lakin li ghairihi, tapi bagi orang lain izalatuhu, boleh menyingkirkannya. Ya punya belum datang kok. Gitu. Wal julusu makanahu, dan duduk di tempat itu. Beda dengan tadi itu, yang pertama tadi. Orangnya udah duduk di situ, kita suruh pergi, nggak boleh. Nggak boleh kita nyuruh pergi itu. Atau dia udah datang di situ, lalu pengen ke toilet. Ya, lalu pengen ke toilet. Dia udah kasih tanda bahwa dia udah datang. Sajadah atau kasih kacamata atau dia pergi toilet. Nah, ini kita tempatin nggak boleh juga.
Karena dia sudah datang. Dia hanya pergi, ada keperluan besar, balik lagi. Itu hak dia. Andaikan bertengkar kepada hakim, ini yang menang. Yang sudah datang duluan. Beda kalau hanya booking tempat, ya. Bilang temannya, bookingin ya tempatnya. Iya. Tanya, ini punya siapa? Teman saya. Udah datang? Belum, dia minta di bookingin. Pikirin, saya udah datang duluan. Boleh, gitu. Ya. Nah ini perlunya kita tahu fikih itu begini nih. Nggak bisa. Oh, tapi kan pantasnya mestinya enggak, agama jangan begitu. Hukumnya gimana nih, aturannya gimana? Nah ini coba contoh. Ibaratnya begini nih, enggak di semua kitab yang setipis ini ada. Di takrib misalnya enggak ketemu kita. Kayak begini. Wa yukrahu dan dimakruhkan apa al-kalamu bicara wassalatu dan salat halal khutbati di saat khutbah wala yahrumani tidak haram memang. Tapi makruh. Setelah khutbah malah ngobrol atau malah sholat, nggak boleh itu, makruh. Fa in dakhala, kalau dia masuk, ya. Kalau dia masuk, khatib sedang khutbah. Gimana? Salat tahiyyata faqad, dia salat tahiyyat saja. Wa yukhaffifuha, dan dia ringankan. Nah, qobliyahnya enggak dapat. Itu sekalian. Salat tahiyyatul masjid sekalian qobliyah Jumat, dapat itu. Boleh dua niat, boleh. Karena yang satu salat maqsudah lidzatiha, qobliyah Jumat itu. Sedangkan ini ada istighalul waqt, menyibukkan atau mengisi waktu. Sunnahnya mengisi waktu setelah masuk masjid adalah dengan sholat. Sholatnya apa saja, maka boleh digabungkan dua sholat tadi dalam satu praktek. Beda halnya dengan misalnya sebagian tempat adanya hanya sekali. Kita terbiasa qobliyah Jumat. Terus gimana? Jangan khotibnya udah naik, kita malah berdiri khutbah sholat, itu nggak boleh, itu makruh, itu bukan nggak boleh, makruh. Dan terus gimana? Saya ini istiqomah, udah 40 tahun nggak pernah ketinggalan qobliyah. Ya nanti setelah sholat Jumat qobliyah. Bisa kan udah pernah dibahas itu. Wa yundabu, dan disunahkan al-kahfu, suratul kahfi. Wa salatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Jum'ati. Wa yaumaha, pada malam Jumat dan hari Jumatan. Wa yukthiru, dan dia perbanyak fi yaumiha, pada hari Jumat, doa raja'a sa'dul ijabah, mengharapkan waktu ijabah. Ini bedanya siang dan malam. Kalau malam, tiap malam ada waktu ijabah. Kalau siang hanya hari Jumat, itu pun Allah Ta'ala rahasiakan. Kapan itu? Wahya ma baina julusil imami 'alal mimbar. Itu adalah sejak imam duduk di atas mimbar ila faraghis shalah, sampai selesainya sholat. Udah. Begitu salam udah selesai waktu ijabah itu. Ini satu pendapat. Pendapat lain mengatakan antara asar dan maghrib. Saat dia hanya sebentar. Kita doa pas itu udah makbul aja pokoknya. Kalau ibaratnya kan sekarang itu ada itu, tapi nggak ngerti, dengar dari orang aja, ikut apa namanya itu, beli murah gitu tuh. Wah begitu dapat murah. Oh tuh orang sampai melek jam 12, setengah 1. Oh ngejar, ini iPhone harganya sekian, ini harganya sekian dan sekian. Allahu Akbar. Barang dunia tetap aja rusak ujung. Tapi kita ada saatul ijabah ini, masya Allah. Jadi ada ulama ngejar saatul ijabah itu apa? Ya Allah, saya pokoknya mau minta tambahan kecerdasan. Allah kabulkan. Beliau menulis kitab ini. Perasaan masih kurang cerdas ini. Akhirnya minta, ya Allah, berikan saya kecerdasan. Kecerdasan, kepahaman kitab, pahaman ini. Seperti Imam Dhahabi. Waktu itu. Maka Allah Ta'ala kabulkan, udah terasa ini. Masih kurang cerdas. Minta lagi. Cara saya saatul ijabah tadi.
Ya Allah, Kau tahu ya Allah, ngapalin susah ini. Saya minta kecerdasan lebih lagi. Allah kasih. Ini nulis kitab Fathul Bari itu Nurul Asqalani. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita tempuh. Jangan dah hafalan lemot, gampang lupa lagi. Waktu di kelas ngorok, kelas ngiler lagi. Waktu ijabah tidur gak bangun, sholat Jumat pun kesiangan. Dah. Apa yang dihadapkan kalau begini? Gak ada kesungguhan. Wallahu a'lam. Allah